warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Miss Fani harap teman-teman tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih harus dari rumah. Nah, bagaimana kemarin 2 hari tidak belajar tematik, tetapi kalian ikut pelatihan STEM? Semoga menyenangkan ya, dan menjadi pengalaman baru untuk teman-teman. Nah, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Kita kembali belajar tematik lagi. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1. Pada minggu lalu kita sudah belajar tema 2, subtema 1, belajar tentang pola lantai, kemudian juga belajar tentang pecahan. Apakah kalian masih ingat? Semoga masih ingat ya. Jangan lupa kalau sudah selesai pembelajarannya kalian ulang lagi di rumah agar tetap ingat ya. Jadi tidak langsung lupa. Kalau tidak diulang kembali, nanti khawatirnya lupa pembelajarannya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan? Agar ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat dan juga Allah berikan kita pemahaman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk angkat kedua tangannya, kemudian tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, silahkan disimak video hari ini sampai dengan selesai ya. Jangan di-skip-skip. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peta pikiran. Kalian pernah mendengar istilah peta pikiran sebelumnya? Nah, jika belum, Miss Fani akan menjelaskan tentang peta pikiran ya. Jadi, pada sebuah teks itu terdapat informasi penting. Nah, informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Ada apa saja kata tanya? Ayo coba disebutkan. Ada 5W, 1H kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, itu adalah kata tanya. Nah, kemudian buat apa sih Miss kita harus tahu peta pikiran? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya kalau kita sudah tahu peta pikiran, itu dapat digunakan agar memudahkan dalam belajar. Kemudian juga meningkatkan kreativitas. Nah, lalu bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, caranya yang pertama tentukan ide pokok bacaan. Di tema sebelumnya, tema 1, kita sudah belajar ide pokok ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubungan. Jadi, daftar pertanyaan yang kita buat harus ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, Miss Fani ulang kembali untuk mengingatkan teman-teman. Ada apa? Kata tanya apa digunakan untuk apa sih? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam suatu teks. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang ada dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada kata tanya apa lagi? Ada kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa.
Sedangkan mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang terakhir ada bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini adalah kata tanya. Nah, suatu teks memiliki informasi penting, ya. Pasti di dalam suatu bacaan itu terdapat informasi penting. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Pasti ada informasinya. Nah, informasi penting dapat kita temukan dengan cara kita harus membaca teks tersebut secara utuh, ya. Jadi bacanya harus dengan teliti, dengan seksama, jangan bacanya sekilas saja. Nanti kalau bacanya sekilas, kita nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan bacaan tersebut, isinya tuh apa, kita nggak akan tahu. Jadi kita harus membaca dengan seksama. Nah, kemudian kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Nah, tadi cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Bagaimana cara menemukannya? Yang pertama, kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Tentu saja pertanyaannya menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan isi teksnya. Ya, jadi kalimat tanyanya itu harus sesuai dengan isi teks yang kalian baca. Kemudian kalau kita sudah membuat pertanyaan, kita juga harus mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu jawabannya yang sudah kita dapat, nah itu dijadikan sebagai informasi penting yang ditemukan dalam teks. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Jadi, misalkan di sini tengah-tengahnya itu bunga teratai. Jadi, isi teksnya itu tentang bunga teratai. Nah, membuat peta pikirannya ada pertanyaan-pertanyaannya kan. Tadi ada kata tanyanya, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi nanti misalkan ada suatu teks tentang bunga teratai, jadi kalian harus cari nih kalimat tanya apa ya yang sesuai dengan isi teks kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini, misalnya bunga teratai. Nah, pada peta pikiran ini yang dituliskan, kalau di contoh ini hanya jawabannya saja ya, tidak ada bentuk pertanyaannya seperti apa. Misalnya apa? Jadi apa jenis tanaman bunga teratai? Misalnya gitu. Bunga teratai, jawabannya adalah bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Kemudian contohnya lagi, siapa? Jawabannya penemu bunga teratai pertama yaitu dari suku dari zaman Mesir kuno. Nah, berarti kalimat pertanyaannya siapa yang menemukan bunga teratai? Nah, jawabannya nanti penemu bunga teratai pertama yaitu disebutkan di situ. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari peta pikiran ya. Jadi di peta pikiran ini kalian tuliskan kata tanya yang sesuai dengan isi teks ya. Apabila nanti ada teksnya harus sesuai dengan teks yang ada. Jawabannya juga harus sesuai sama dengan yang ada di dalam teks. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang tanaman nih. Ada wortel, ada bunga teratai, dan lain-lain. Jadi, bagaimana sih caranya tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Teman-teman tahu tidak? Apakah wortel sama tempat hidupnya dengan teratai atau dengan kantung semar? Tentu saja berbeda. Jadi, kita akan belajar cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya, cara tanaman menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan kita akan belajar cara tanaman melindungi dirinya ya. Nah, oke, yang pertama, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Ya. Yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan.
Apa itu adaptasi? Kalian pasti sudah pernah belajar nih dari sains tentang tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan tentu saja berbeda-beda. Nah, di sini ada tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berair atau disebut hidrofit, seperti di sungai, danau, dan waduk. Jadi, tanaman teratai ini hidupnya di air ya, sehingga dia disebutnya tumbuhan hidrofit. Nah, tanaman yang hidrofit, yang hidupnya di air. Nah, bunga teratai ini memiliki daun yang lebar dan juga bundar, yang berfungsi agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Kemudian, batang pada bunga teratai, pada tanaman bunga teratai ini berongga di dalamnya yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, tanaman teratai ini memiliki akar, jadi akarnya itu ada di bawah air. Nah, tangkai daunnya tumbuh menjalar. Tangkai daunnya berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Oke. Nah, kemudian ada pohon bambu. Teman-teman pernah melihat tidak pohon bambu? Pernah melihat atau memegang itu? Kalau teman-teman memegang, hati-hati ya, karena pada pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Ya, jadi ada bulu-bulu halusnya nih pada pohon bambu. Nah, bulu tajam ini terdapat pada batangnya. Ya, bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Jadi kita jangan sampai memegang pohon bambu, ya nanti jadi gatal. Nah, kalau tadi pada tumbuhan teratai, tanaman teratai, ciri khususnya yaitu dia hidup di air ya. Nah, kalau pohon bambu ini punya ciri khususnya apa? Memiliki bulu-bulu yang tajam pada bulu-bulu halus yang tajam pada batangnya. Nah, berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Ada hidrofit, ada xerofit, dan juga hygrofit. Ya, ada 3 jenis teman-teman. Apa sih hidrofit itu? Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air dan memiliki rongga udara yang berfungsi untuk mengapung agar tanaman itu bisa mengapung di permukaan air dalam tanah, dalam batang atau tangkai daun. Jadi di batang dan di tangkai daunnya itu memiliki rongga udara. Kemudian daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contoh dari jenis yang hidrofit ini adalah ada pohon tanaman kangkung. Ya, jadi dia termasuk ke dalam tanaman yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada hygrofit. Apa itu hygrofit? Hygrofit adalah sebutan untuk tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Sedangkan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan juga daun. Nah, contoh tumbuhan pada jenis yang hygrofit ini adalah ada pohon pakis atau tanaman pakis. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada xerofit. Xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering.
Mempunyai cirinya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan yang tidak mempunyai daun. Nah, pada tumbuhan xerophyt ini batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air karena dia hidupnya di daerah yang kering. Contohnya ada tumbuhan lidah buaya atau apalagi yang ada di daerah kering. Coba teman-teman tahu tidak? Tahu? Oke deh, kalau tahu. Nah, teman-teman, tadi untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan itu mempunyai cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan juga tumbuhan harus melindungi diri dengan lingkungannya agar tidak tidak mengancam dirinya ya. Jadi dia punya cara untuk melindungi dirinya. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi dirinya. Tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Tentu saja, cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya juga berbeda-beda dari setiap tumbuhan. Nah, yang pertama ada duri pada tanaman mawar. Nah, kalian pernah lihat bunga mawar? Kalau pernah, di batang ini tajam-tajam nih, ada durinya. Nah, ini cara tanaman mawar melindungi dirinya, yaitu dengan duri. Kemudian, rambut halus pada tanaman jagung. Selanjutnya, duri yang tajam pada tanaman nanas. Kemudian, bunga bangkai mengeluarkan bau busuk, itu juga cara melindungi diri. Selain itu, ada putri malu yang akan mengantupkan rantingnya saat terkena getaran atau gerakan. Siapa yang di sini yang pernah menyentuh putri malu? Kalau kita sentuh, nanti dia akan menguncup, ya, mengatupkan rantingnya. Yang tadinya terlihat nih daun-daunnya tampak seperti ini jadi muncup nih, jadi nanti dia malu. Makanya namanya putri malu. Kemudian ada getah pada pohon karet. Cara melindungi si pohon karet ini dengan adanya getah ya. Oke teman-teman. Kemudian pada tema 1 kita sudah belajar cara melempar, menangkap bola, dan juga kita sudah belajar permainan rounders. Nah, kalau pada di subtema tema 1 ini, subtema 1 pada tema 2, kita akan belajar gerak dasar teknik jalan. Ya, bagaimana nih gerak dasar jalan dan teknik jalan? Nah, jadi kalau di dalam buku itu ada permainan talikan pita. Nah, tapi karena kita lagi di rumah saja nih, jadi kita tidak bisa bermain untuk talikan pitanya ya, karena biasanya kita lakukan permainan olahraga ini di sekolah dan berkelompok ya. Nah, cuma misalnya akan menyampaikan bagaimana sih cara berjalan atau keterampilan berjalan. Jadi, apabila kita bermain olahraga yang ada permainan talikan pitanya seperti yang pada buku halaman 17, di situ sikap kita berjalan yaitu kepalanya tegak, kemudian bahunya santai, tidak tegak, kemudian postur tubuhnya juga lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot pahanya santai, kemudian otot lututnya dikencangkan, ayunan lengannya tidak lebih dari dada, jadi jangan sampai ke hidung ya ayunan tangannya. Jadi paling tinggi itu sedada ya, tidak boleh lebih dari dada. Punggungnya juga tegak dan tangan mengepal longgar. Jadi dikepalkannya secara longgar saja, jangan kaku gitu. Kemudian tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Jadi teman-teman di sini siapa yang kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu jalan pagi gitu, tapi tetap harus memakai masker ya kalau jalan paginya keluar yang banyak orang gitu. Kecuali di depan rumah saja tuh, di teras rumah ya, jalan aja gitu bolak-balik. Nah, yang penting ada gerakan olahraga gitu ya, biar tetap sehat, tidak cuma tiduran aja di rumah atau cuma duduk gitu. Harus tetap olahraga agar tubuh kita sehat gitu teman-teman. Oke, jadi
Hari ini kita sudah belajar peta pikiran, kemudian kita sudah belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri, cara tumbuhan melindungi dirinya dengan lingkungan. Kemudian kita sedikit belajar tentang teknik berjalan. Ya, teknik berjalan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang Miss mau kalian berlatih untuk mengerjakan buku paketnya halaman berapa ya? Halaman 21. Teman-teman dilihat bukunya halaman 21. Kemudian teman-teman kerjakan nih. Ada cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Jadi, kalau sudah dikerjakan, hari ini juga ya dikerjakannya, difotokan, dikirimkan ke WhatsApp Miss Fani. Jangan menumpuk tugasnya. Kalau Miss Fani kasih deadline-nya hari ini, ya hari ini dikerjakannya ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan di skip-skip, nanti ilmunya juga ke skip-skip. Oke, terima kasih ya sudah menyimak videonya sampai selesai. Sampai jumpa di besok di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.